Saya Hernia Apriliani dengan NPM 2007051023 akan menjelaskan tentang inferensi logika yang afirmasi. Afirmasi atau hukum inferensi. Terdapat 7 kaidah inferensi logika, antara lain yang pertama modus ponen, kedua modus tolen, yang ketiga penambahan disjungtif, yang keempat penyederhanaan konjungtif, yang kelima silogisme disjungtif, yang keenam silogisme hipotesis, dan yang ketujuh dilema. Yang pertama modus ponen. Rumusnya premis 1 P implikasi Q, premis 2 P konklusinya Q. Ini dibuktikan melalui tabel kebenaran dengan contoh yang ini di bawahnya. Yang kedua modus tolen. Rumusnya premis 1 P implikasi Q, premis 2 negasi Q, konklusi negasi P. Contohnya premis 1, jika aural seorang manusia maka dia dapat mati. Premis 2, aural tidak dapat mati. Kesimpulannya, aural bukan seorang manusia. Yang ketiga, penambahan disjungtif. Rumusnya ada dua. Yang pertama, premis P, konklusi P disjungtif Q, dan premis Q, konklusi P disjungsi Q. Dengan contoh, Mawar mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kesimpulannya, Mawar mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang mata kuliah algoritma. Yang keempat, penyederhanaan konjungtif. Rumusnya ada dua. Yang pertama, premis P, konjungsi Q, konklusinya P. Yang kedua, premis P, konjungsi Q, premisnya Q. Contohnya, Budi menguasai bahasa Inggris dan Korea. Kesimpulannya, Budi menguasai bahasa Inggris. Yang kelima, silogisme disjungtif. Rumusnya ada dua. Yang pertama, premis 1 P disjungsi Q, premis 2 negasi Q, konklusinya Q. Rumus yang kedua, premis 1 P disjungsi Q, premis 2 negasi Q, konklusinya P. Contohnya, premis 1, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Premis 2, kunci kamarku tidak ada di sakuku. Kesimpulannya, kunci kamarku tertinggal di rumah. Yang keenam, silogisme hipotesis. Rumusnya premis 1, P implikasi Q, premis 2, Q implikasi R, konklusinya P implikasi R. Contohnya bisa kita lihat sendiri di situ. Yang ketujuh, dilema. Rumusnya premis 1 P disjungsi Q, premis 2 P implikasi R, konklusinya R. Contohnya bisa kita lihat sendiri di situ. Nah, di sini ada contoh soal. Di soal ini terdapat 6 fakta. Tentukan di mana letak kacamata tersebut melalui fakta-fakta yang di atas. Cara mengerjakannya, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal tersebut, seperti ini. Lalu kita rubah proposisi ke dalam bentuk variabel. A, P implikasi Q, B, R disjungsi S, C, R implikasi T, D, negasi Q, E, U, implikasi W, F, S, implikasi P. Yang pertama, kita menggunakan modus tolen, menggunakan fakta A dan fakta B, menghasilkan konklusi 1 negasi P. Yang kedua, menggunakan modus tolen dengan fakta F, konklusi 1, menghasilkan konklusi 2 negasi S. Yang ketiga, dengan menggunakan silogisme disjungtif dengan fakta B, konklusi 2, menghasilkan konklusi 3 negasi R. Yang keempat, dengan menggunakan modus ponen, menggunakan fakta C, konklusi 3, menghasilkan konklusi 4 T. Jadi, kesimpulannya, kacamata ada di meja tamu. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.